Pertanyaan yang paling sering saya terima di channel ini, Mbak, pendaftaran CPNS kapan sih dibukanya? Kenapa websitenya BKN kok masih menunjukkan tahun 2019? Wah, kalau tiap ada yang tanya itu saya dapat uang Rp1.000 aja. Kayaknya uangnya bisa dipakai makan all you can eat di mall. Jadi begini ya teman-teman, pada saat video ini dibuat, pendaftaran CPNS 2021 itu belum dibuka. Makanya websitenya BKN juga masih menunjukkan tahun 2019 karena pada saat 2020 tidak ada pembukaan untuk CPNS karena pandemi. Tapi iya sih, saya juga bingung kenapa ya pendaftaran CPNS 2021 ditunda terus. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Awalnya pemerintah bilang Maret, terus mundur jadi April. Sekarang katanya ada wacana baru pembukaannya Mei, tapi ada juga yang bilang Juni. Jadi mundur terus. Yang tidak banyak orang tahu, sebenarnya pembukaan CPNS itu tidak mesti setiap tahun. Misalnya, tahun 2020 seperti yang tadi saya bilang, tidak ada pembukaan CPNS karena pandemi. Untuk 2021, menurut pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, yang dikutip oleh berbagai portal berita, katanya sih masih tetap akan ada penerimaan CPNS 2021. Sejauh ini tidak ada penjelasan resmi kenapa pendaftarannya molor terus. Tapi disinyalir penundaan ini adalah karena lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait masih melakukan finalisasi lowongan apa saja yang akan mereka buka berdasarkan anggaran yang diberikan pada setiap departemen. Mungkin karena pandemi juga kali ya, jadinya diskusinya butuh waktu lebih lama. Ada juga beberapa kementerian yang mengatakan untuk sementara tidak akan membuka lowongan di 2021, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada, ini memungkinkan peningkatan efisiensi kerja sehingga meskipun ada 100 orang yang pensiun, ini tidak otomatis berarti butuh 100 orang pengganti. Bisa jadi angka yang dibutuhkan jauh lebih rendah dari itu. Jadi gimana dong? Untuk sementara bisa kita asumsikan CPNS 2021 akan tetap dibuka. Tapi dibukanya kapan? Nggak tahu, kita semua masih menunggu pengumuman pemerintah. Yang bisa teman-teman lakukan pada saat ini adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga mempelajari soal-soal tes CPNS dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi karena banyaknya orang yang di PHK, diperkirakan persaingan seleksi CPNS tahun 2021 akan jauh lebih ketat karena lebih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, siapa aja sih yang bisa daftar jadi PNS? Persyaratan di tiap instansi itu berbeda tergantung posisinya, tapi secara umum berikut persyaratannya. Pada saat mendaftar, usia pelamar CPNS minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau maksimalnya 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan sebagai dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekayasa yang memiliki kualifikasi pendidikan S3 atau doktor. Kemudian track record-nya harus bagus alias tidak pernah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, TNI, dan Polri. Selanjutnya, belum pernah berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau sudah pernah jadi CPNS terus mundur bagaimana? Sayangnya, kalau kalian sudah pernah keterima menjadi calon PNS dan kemudian kalian mundur, maka dikenakan sanksi tidak bisa daftar lagi. Selanjutnya, persyaratannya juga tidak pernah dipenjara atau terkena hukum pidana.
Selanjutnya tentunya kalian diwajibkan untuk sehat jasmani dan rohani ya. Dan minimal ijazahnya SMA atau sederajat. Tapi dengan catatan, kalau kalian mendaftar dengan menggunakan ijazah SMA atau sederajat, maka lowongan yang bisa didaftarkan juga terbatas karena tidak semua departemen memiliki posisi dengan kualifikasi tersebut. Selanjutnya, teman-teman juga tidak boleh merupakan anggota partai politik dan bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran CPNS adalah sebagai berikut. Yang pertama butuh kartu keluarga, KTP, ijazah, transkrip nilai, dan juga pas foto dengan latar belakang merah. Selanjutnya, teman-teman juga butuh untuk menunjukkan yang namanya SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kalau kalian bingung bagaimana caranya bikin SKCK, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Selain daftar dokumen yang saya sebutkan ini, bisa jadi instansi yang kalian daftar itu minta dokumen tambahan ya. Semuanya tergantung lowongan dan formasinya. Persiapan lain yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mempelajari contoh-contoh soal tes CPNS dari tahun-tahun yang lalu. Ini semua perlu teman-teman persiapkan karena tesnya nggak gampang juga guys. Butuh belajar dan berlatih. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi kalau kalian ingin tahu di mana bisa dapat contoh-contoh soal tes CPNS sebelumnya. Sambil nunggu pendaftaran CPNS buka, ada loh cara-cara supaya teman-teman bisa mendapatkan uang tambahan dengan cara yang mudah. Misalnya, mengisi survei online. Jadi, kalian tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu dari berbagai perusahaan yang butuh masukan untuk produk atau layanan mereka. Kalau kita meluangkan waktu menjawab pertanyaan survei online, maka kita bisa mendapatkan poin yang kalau sudah terakumulasi biasanya bisa ditukar voucher belanja atau ditukar uang. Silakan klik link di deskripsi ya kalau kalian mau mendaftar. Atau cara lain yang juga gampang banget untuk dapat uang adalah dengan cara jadi penonton bayarannya YouTube. Iya bener, jadi penonton bayaran. Jadi kalian tinggal daftar dan nonton channel-channel YouTube tertentu. Setiap nonton kalian akan dapat bayaran rupiah. Kalau sudah terakumulasi, bisa ditransfer ke rekening bank kalian. Beneran ini, bukan hoaks. Silakan klik link di deskripsi atau di pojok kanan atas ya. Sambil nunggu pengumuman pemerintah, ayo persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga mulai belajar ya. Semoga berhasil. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.